وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan fikih pernikahan. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan ucapan penulis Al-Imam Abi Syuja'. Beliau berkata, wan nisa'u ala dhorbaini, dan wanita terbagi menjadi dua macam, thayyibatun wa abgarun, gadis dan janda. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikah. Wanita yang masih gadis boleh bagi bapak dan kakek untuk memaksa wanita itu dalam pernikahan. Wa thayyibu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idhniha. Sedangkan janda tidak boleh bagi bapak dan kakek untuk memaksa nikah kecuali wanita itu sudah baligh dan wanita itu mengizinkan secara ucapan, yaitu izinnya itu harus mengatakan langsung dengan ucapannya. Telah kita jelaskan, ini kita ulang lagi pembahasan kita. Kalau dalam pembahasan tentang masalah pemaksaan, yaitu boleh enggak? Pertanyaan, boleh enggak wali memaksa anak perempuan untuk menikah? Maka kita katakan wanita itu ada dua macam. Yang pertama wanita yang masih gadis, yang kedua wanita yang sudah janda. Patokannya apa gadis dan janda itu? Saya tanya sekarang, namanya gadis dan janda itu maksudnya apa? Ini berkaitan dengan keperawanan, bukan berkaitan dengan menikah. Ya, jadi seorang wanita yang keperawanannya masih terjaga, maka itu namanya gadis. Kemudian seseorang wanita yang keperawanannya sudah hilang karena hubungan intim, baik dengan hubungan intim yang halal seperti pernikahan atau hubungan intim yang haram seperti zina, maka itu dinamakan janda, walaupun dia belum pernah menikah secara resmi. Sehingga yang dimaksud dengan wanita yang gadis dan janda itu berkaitan masalah keperawanan. Seorang wanita yang gadis itu maksudnya keperawanannya masih terjaga, maka boleh bagi bapak dan ibu, bapak dan kakek saja. Sedangkan wali yang lain tidak dibolehkan. Telah kita sebutkan wali-wali itu siapa saja. Wali itu banyak. Yang dibolehkan itu hanya bapak dan kakek saja untuk memaksa anak perempuan itu untuk menikah. Sedangkan wanita yang janda itu keperawanannya sudah hilang, maka tidak boleh hatta bapak dan kakeknya untuk memaksa wanita itu untuk menikah, kecuali dengan dua syarat. Wanita itu sudah baligh. Berarti kalau wanita itu masih belum baligh, misalkan seorang wanita dia berzina dan dia masih belum baligh, berarti dia belum baligh, maka tidak boleh yaitu dipaksa untuk menikah sampai nunggu baligh. Kemudian yang kedua, harus wanita itu mengizinkan, yaitu mengizinkan itu dengan ucapan langsung kalau dia itu mau menikah. Berarti kalau di sini dan ini sudah kita sebutkan bahwa seorang bapak dan kakek boleh memaksa perempuan mereka, putri mereka yang masih gadis untuk menikah. Tetapi telah kita sebutkan bahwa menikahnya atau pemaksaan untuk menikah, yaitu seorang kakek atau bapak atau kakek itu boleh memaksa putri mereka untuk menikah, tapi itu dengan syarat.
Dan telah kita sebutkan syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, diulang lagi. Syaratnya apa yang pertama? Syaratnya bapak dan kakek itu boleh memaksa si anak perempuan menikah dengan si A misalkan. Nak, kamu harus menikah sekarang dengan si A. Misalkan bapaknya ngomong sama putrinya seperti itu. Boleh nggak menikah atau dipaksa untuk menikah ini? Boleh, tapi dengan 4 syarat. Yang pertama apa? Tidak ada permusuhan antara anak tersebut dengan bapak atau walinya, kakeknya. Kalau ada permusuhan, maka tidak boleh. Karena kalau ada permusuhan berarti pernikahannya bukan untuk maslahat anaknya, tetapi takutnya untuk maslahat bapaknya dan kakeknya. Bisa dipahami ya? Paham ya? Sehingga kenapa kok hanya bapak dan kakek yang dibolehkan memaksa? Karena bapak dan kakek itu yang tahu maslahatnya anak. Jadi mereka itu lebih paham tentang maslahatnya anak, apalagi anak itu masih kecil. Sehingga dia lebih tahu maslahatnya. Maka kalau ada permusuhan antara anak tersebut dengan bapaknya, setelah itu anak terpaksa untuk menikah, maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena takutnya pernikahannya itu bukan untuk maslahat si anak perempuan, tetapi pernikahan itu untuk maslahat bapaknya atau kakeknya. Yang kedua apa syaratnya? Tidak ada permusuhan antara anak perempuan itu dengan calon suami. Kalau ada permusuhan, yaitu si perempuan ada permusuhan dengan laki-laki yang mau dinikahi, yaitu kebencian dan permusuhan, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga apa? Harus satu kufu. Satu kufu itu seleting. Misalkan dalam agama perempuan itu soleh, solihah perempuan itu, maka harus laki-laki juga soleh, seleting. Kemudian yang keempat, harus mampu laki-lakinya atau calon suami itu harus mampu membayar mahar. Dan syarat dalam masalah mahar itu ada 3. Yang pertama apa? Harus tunai, kontan, tidak boleh dihutang. Yang kedua, harus dengan mata uang negerinya. Kalau orang Indonesia berarti pakai rupiah, tidak boleh pakai dolar, pakai real, tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, harus dengan mahar misal. Mahar misal itu adalah mahar yang standar orang Indonesia. Misalkan gini, seorang Indonesia perempuan, ijazahnya S1, kulitnya putih, kemudian dia itu keluarganya berada, itu biasanya maharnya berapa sih orang seperti itu misalkan? Itu di negeri kita. Maka nanti setiap tempat bisa beda-beda. Lah mahar untuk wanita yang model seperti ini itu berapa di negeri itu namanya mahar misal. Dinamakan dengan mahar misal, mahar sesuai dengan standarisasi negerinya. Nanti bisa beda-beda antara Indonesia dengan luar negeri beda. Bahkan antara kota-kota Indonesia saja beda. Antara Indonesia misalnya Jawa Tengah, Jawa dengan luar Jawa mungkin beda. Itu namanya mahar misal. Nah, jadi intinya seorang bapak dan kakek tidak boleh memaksa anak perempuan untuk menikah kecuali 4 syarat ini ditunaikan. 4 syarat. Kalau 4 syarat ini nggak ada, maka pemaksaan nggak boleh. Batal, berarti tidak dibolehkan. Kalau anak itu sudah janda, janda itu maksudnya sudah tidak perawan, bapak atau kakek maka tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa, kecuali jika anak perempuan itu yang pertama syaratnya sudah balik, kemudian yang kedua, jika dia itu mengizinkan secara lisan. Nah, kamu nikah dengan si A, mau nggak? Mau. Nah, ngomong dengan mulutnya. Kalau dia ngomong dengan mulutnya, ngomong iya, mau, maka boleh. Tetapi kalau dia diam, tidak mau ngomong, maka tidak dibolehkan. Karena dia itu sudah statusnya janda, yaitu sudah tidak perawan. Dan dia yang paling tahu tentang kondisi dia. Ini pembahasan tentang masalah memaksa anak perempuan untuk menikah. Dan telah kita sebutkan bahwa pembahasan kita ini berkaitan dengan akad nikah, bukan berkaitan dengan hubungan intim. Misalkan gini, seorang bapak memaksa anaknya yang masih umur 7 tahun, anak perempuan umur masih 7 tahun untuk menikah, boleh nggak? Anak perempuan umur 7 tahun menikah, boleh nggak ini? Boleh. Boleh.
Pertanyaan, terus kalau menikah terus nanti gimana itu? Maksudnya nikah itu maksudnya itu akad nikah. Maksudnya itu akad nikahnya. Sedangkan masalah hubungan intimnya, boleh nggak nanti itu berhubungan intim sama suaminya? Maka itu dilihat kemampuan anaknya itu sudah mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, maka tidak bisa dipaksa sama suami, walaupun itu suaminya sendiri, walaupun sudah sah mereka itu. Cuma kalau perempuannya belum siap, maka tidak boleh. Kalau dipaksa sampai terluka, misalkan sampai terluka, maka suaminya zalim. Suaminya zalim, walaupun mereka statusnya suami istri. Oleh karena itu Aisyah menikah umur 6 tahun, tetapi dibangun keluarga sama Rasulullah ketika umur 9 tahun. Jadi belum balik. Boleh nggak menikah dengan wanita yang belum balik? Boleh. Nanti akan ada pembahasan sendiri tentang masalah cerai, kemudian masa iddah, wanita yang belum balik itu kayak apa. Nanti kalau dinikah itu nanti ada pembahasan sendiri. Ini pembahasan sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di pembahasan berikutnya. Setelah itu penulis berbicara tentang mahram. Wanita-wanita yang mahram. Faslun bab fi muharramatin nikah wa muthbitatil khiyari fihi. Bab berkaitan dengan mahram-mahram wanita atau wanita-wanita mahram di dalam pernikahan. Wal muharramatu bin nasi arba'ata asyara. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi ada 14. Dan itu secara nas. Nas itu di Al-Qur'an. Nanti akan saya bacakan ayatnya. 14 itu sab'un bin nasab. 7 disebabkan karena nasab, garis keturunan. Wahunna, dan 7 itu siapa? Al-um, ibu. Pertama ibu. Wa in alat, dan di atasnya. Ibu, nenek, itu ke atasnya. Kemudian yang kedua wal bintu wa in safalat. Yang kedua anak perempuan, putri, dan di bawahnya. Berarti putri, kemudian cucu, cicit, nah itu di bawahnya. Wal ukhtu, saudari. Baik saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Wal kholatu, bibi. Bibi namanya khola. Khola itu saudarinya ibu. Jika ibu kita punya saudari, baik saudarinya senasab atau saudari kandungnya ibu kita, atau saudarinya sebapaknya ibu kita, saudarinya seibunya ibu kita, maka itu namanya khola. Wal ammah, ammah itu saudarinya bapak. Kalau bapak kita punya saudari, baik saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Wal bintul akh, putri anak perempuan dari saudara, baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Wal bintul ukh, anak perempuan dari saudari, baik saudari sebapak, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Wasnatani birridha. Ini jadi jumlahnya 7. Tadi jumlahnya 7. Nanti saya jelaskan di papan tulis biar gampang. Kemudian 2 orang diharamkan karena persusuan. Itu yang dinas, tapi nanti kita jelaskan. Persusuan juga ada 7. Wahumal ummul murdi'atu, yang pertama adalah ibu susuan. Seorang wanita yang menyusui anak itu. Nanti ada karakternya. Jadi robo'ah, nanti ada pembahasan sendiri. Persusuan itu maksudnya apa? Nanti akan kita bahas sendiri, ada pembahasannya. Wal ukhtu minar rodha, dan saudari sepersusuan. Wa arba'un bil musaharati, dan 4 wanita yang diharamkan karena sebab musaharah, pernikahan. Wahunna, dan 4 orang ini yang pertama ummuz zaujati, ibunya istri. Berarti siapa itu? Mertua. Ibu mertua. War rabibatu idza dakhala bil Rabibah, Rabibah itu anaknya istri, di mana suaminya itu sudah berhubungan intim dengan istrinya. Jadi apa ini namanya kalau bahasa kita? Anak tiri. Anak tiri syaratnya jika bapak tirinya itu sudah berhubungan intim sama ibunya. Wa zaujatul ab, istrinya bapak. Istrinya bapak, berarti siapa itu? Bapak kita punya istri, namanya ibu tiri.
Wa zaujatul ibn. Kemudian yang keempat, istrinya anak. Berarti apa? Menantu. Nah, ini yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran itu ada 14, di mana Allah Ta'ala sebutkan, saya bacakan ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat ke 22 sampai 23. Di dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kalian jangan menikahi wanita yang sudah dinikahi sama bapak kalian illa ma qad salaf, kecuali kalau itu syariat sebelumnya. Wanita yang dinikahi sama bapak kita namanya siapa itu? Ibu tiri. Standarnya dengan akad. Jadi kalau bapak kita akad dengan seorang wanita, sah akadnya walaupun belum berhubungan intim. Setelah akad bapak kita mati misalkan, meninggal, maka itu ibu tiri kita itu mahram mu'abbad selama-lamanya. Jadi mahramnya selama-lamanya walaupun belum berhubungan intim. Standarnya adalah akad. Akad sah, maka itu adalah mahram selama-lamanya. Tapi kalau zaman dulu dibolehkan, yaitu zaman dulu itu syariat sebelum Islam. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu, menikahi wanita yang sudah dinikahi sama bapak kita, merupakan perbuatan keji, perbuatan yang tercela, dan perbuatan yang sangat jelek jalannya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu kalian. Ini nasab, karena nasab ibu. Wa banatukum, anak perempuan. Wa akhwatukum, saudari kalian. Wa ammatukum, bibi, yaitu bibi itu saudarinya bapak. Wa kholatukum, bibi, yaitu saudaranya ibu. Wa banatul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki, yaitu keponakan. Wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Ini ada 7, itu dengan nasab. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusui kalian, ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ati, dan saudari sepersusuan. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian, berarti menantu. Wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dan robibah. Robibah itu anak bawaan istri, di mana anak bawaan itu kamu rawat, itu juga hukumnya haram. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna, selama kamu sudah berhubungan intim dengan ibunya. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, tapi kalau kalian belum berhubungan intim sama ibunya, maka boleh kalian menikahi dengan anak itu. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum, dan halilah itu istrinya anak kita, berarti menantu, dan menantu dari, yaitu istri dari anak kalian yang merupakan anak dari darah kalian. Wa antajma, ini semua nasab, yaitu dinamakan mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, atau kalian mengumpulkan dua wanita dalam ikatan pernikahan, dua saudari dalam ikatan pernikahan, kecuali kalau itu syariat sebelumnya. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ya, sekarang kita bahas di pembahasan kita, yaitu dinamakan dengan pembahasan muharramat, yaitu mahram. Wanita-wanita yang mahram, bahasanya itu namanya mahram, bukan muhrim. Namanya mahram. Mahram itu apa? Wanita yang diharamkan untuk dinikahi, itu namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram untuk haji. Nah, jadi bahasa kita itu keliru. Kita sering mengatakan kamu bukan muhrim saya. Ya, siapa yang mau ihram di Indonesia gitu loh? Nggak ada orang mau ihram di Indonesia kan itu. Nggak ada orang ihram. Ihram itu di Mekah sana. Jadi keliru, bahasanya keliru gitu. Dan itu bahasa keliru yang sudah sampai sekarang itu terus-menerus kayak gitu gitu. Terus bahasa yang benar itu apa? Yang benar itu bukan muhrim, tapi mahram. Jadi mahram, kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, kalau mahram wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Dan itu nanti sama pembahasannya antara wanita atau laki-laki.
Kalau saya misalkan saya laki-laki, berarti wanita yang tidak boleh saya nikahi itu namanya mahram saya. Itu. Kalau statusnya saya itu sebagai perempuan, berarti laki-laki yang haram menikahi saya itu namanya mahram saya. Faham ya? Bisa faham ya? Jadi mahram itu bukan hanya laki-laki, mahram itu ya laki-laki ya perempuan. Berarti kalau seorang perempuan misalkan dia punya paman, paman dia ya mahram dia, karena pamannya tidak boleh menikahinya. Nah, jadi mahram namanya mahram. Mahram itu yang tidak boleh menikah, yang tidak boleh dinikahi. Nanti mahram itu ada dua. Ada mahram yang mu'abbad. Mu'abbad itu mahram yang selama-lamanya. Kemudian yang kedua ada namanya mahram mu'aqqad. Mu'aqqad itu mahram yang itu diharamkan dalam batasan waktu tertentu. Kalau waktunya sudah hilang, maka setelah itu sudah bukan mahram lagi. Jadi mahram ada mu'abbad, ada mu'aqqad. Ya, coba perhatikan ya. Sekarang kita pembahasannya tentang mahram. Ini saya tulis pakai bahasa Arab ya. Masih nanti bisa ditulis dengan bahasa Indonesia bisa. Namanya mahram. Jadi mahram itu apa? Mahram itu seseorang yang diharamkan untuk dinikahi. Kalau dia laki-laki ya mahram dia perempuan-perempuan yang nggak boleh dinikahi. Kalau dia seorang perempuan ya laki-laki yang tidak boleh menikahi dia. Itu namanya mahram. Jadi mahram itu nanti ada dua. Ada namanya mahram mu'abbad. Bahasanya mu'abbad. Mu'abbad itu mahram selama-lamanya. Sampai kapan saya mati? Mahram mu'abbad. Kemudian yang kedua mahram mu'aqqad. Mu'aqqad itu sementara. Sementara itu karena ada waktunya. Nanti kalau waktunya sudah selesai maka dia sudah bukan mahram lagi. Nah, mahram yang berkaitan nanti dengan hukum fikih, misalkan masalah sentuhan. Kalau dalam mazhab kan sentuhan, kita menyentuh dengan perempuan, kita sudah berwudu. Menyentuh dengan perempuan, selama itu mahram kita kan nggak membatalkan wudu. Tapi kalau bukan mahram kita, batal wudunya. Nah, mahram yang nanti berkaitan dengan hukum fikih itu yang mu'abbad. Yang selama-lamanya boleh berkhulwah, berduaan, boleh bersentuhan, boleh membuka jilbab. Nah, itu nanti yang mahramnya yang mu'abbad. Kalau mahram mu'aqqad nggak boleh. Jadi mahram mu'aqqad itu nggak boleh. Walaupun dia mahram tapi tidak dibolehkan. Kenapa? Karena statusnya kayak orang luar. Sehingga tidak boleh sentuhan, demikian juga tidak boleh khulwah, berduaan, tidak boleh membuka jilbab, tidak dibolehkan karena dia mahram tapi mu'aqqad. Mahramnya mu'aqqad. Nah, yang kita bahas di pembahasan fikih nanti biasanya yang mu'abbad. Jadi mahram mu'abbad, mahram yang dia itu selama-lamanya nggak boleh kita nikahi itu nanti ada tiga. Ada tiga. Yang pertama sebabnya karena nasab, garis keturunan. Yang kedua karena rodoah, persusuan. Nanti persusuan secara detail akan ada pembahasan. Jadi standar orang menyusui, wanita menyusui seorang anak tetangga misalkan, atau anak teman karena ibunya meninggal misalkan ketika lahiran meninggal, setelah itu anaknya saya asuh. Yang menjadi ibu susuan nanti standarnya apa? Nanti ada pembahasan sendiri. Nanti 5 kali sedotan, yaitu bukan sedotan, 5 kali susuan. Itu namanya rodok. Kemudian yang ketiga karena sebab musyawarah. Musyawarah itu karena pernikahan, yaitu menjadi mahram karena sebab menikah. Itu nanti ada 4. Lah semua ini kalau kita kumpulkan semua, nasab itu 7. Jadi karena nasab itu ada 7. Rodoah juga ada 7. Kalau musyawarah ada 4. Berarti berapa semua? 7 tambah 7 tambah 4 18. Kalau penulis kan tadi menyebutkan 14 ya, ada 4 yang tidak disebutkan sama penulis. Kenapa nggak disebutkan? Karena penulis berpangku kepada ayat Al-Quran. Itu nanti di rodoahnya cuma disebutkan 2, aslinya nanti ada 7. Yang pertama yaitu musyawarahnya itu karena nasab. Siapa itu? Ibu.
ibu kita. Bin anak perempuan, saudari, al-kholah, kholah itu bibi tapi saudarinya ibu. Bahasanya kita itu sama gitu loh. Saudaranya ibu kita namanya bibi, saudarinya bapak kita juga namanya bibi di bahasa Indonesia itu. Cari rancu di sini itu. Kalau dalam bahasa Arab beda, saudaranya ibu kita itu namanya kholah. Kalau saudarinya bapak kita namanya ammah. Ameh kalau di sini namanya ameh. Kholah kalau bahasa kita seringnya dinamakan halati. Padahal keliru, bukan halah tapi kho, pakainya kho. Kholah bukan halah. Dan biasanya orang-orang sini kan mengatakan beliau itu adalah halati. Bukan halati, hal bukan hal tapi kho. Kholati. Cuma ngomong kho itu susah orang Indonesia, akhirnya jadinya halati gitu loh. Padahal kholati, beliau itu adalah kholati. Jadi ammah itu saudaranya bapak. Kemudian bintul anak perempuan dari saudara kita. Anak perempuan dari saudara kita. Kemudian bintul anak perempuan dari saudari kita. Lah kalau ini saya, misalkan saya sebagai laki-laki ya, ini berarti mahram saya ini. Nah kalau saya perempuan, nah ini tinggal diganti perempuan. Perempuan ini ganti laki-laki. Berarti kalau jadinya apa? Bapak. Ya kan? Bin jadinya apa? Ibn. Nah, jadi tinggal diganti aja gitu. Paham ya? Masih bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan saya perempuan, lah mahram saya itu siapa? Ya berarti bapak, anak laki-laki, kemudian saudara kandung, saudara, paman, saudara paman itu saudaranya bapak, saudaranya ibu, anak laki-laki dari saudara kandung atau anak laki-laki dari saudari. Ya tinggal dibalik aja gitu. Gimana, paham ya, tergambar ya? Nah sekarang kita bahas satu persatu. Coba kita pahami pembahasannya satu persatu. Ini wa in alat, yaitu dan ke atasnya. Berarti ke atas kita itu siapa? Ibu saya. Ibunya ibu. Nenek. Atau ibunya bapak. Namanya nenek juga, ya kan? Atau ibunya ibu-ibu. Ya paham ya? Ibunya bapak-bapak. Paham nggak bahasanya? Bahasa kita itu yang susah, ini bahasanya itu apa gitu. Jadi misalkan ini, saya punya bapak, saya punya ibu. Ya kan? Jadi misalkan ini saya. Ini. Dia punya bapak, punya ibu. Nah, contoh ini, saya misalkan, saya punya bapak, punya ibu. Bapak saya punya bapak, punya ibu. Ibu saya punya bapak, punya ibu. Sekarang, ibunya ibu saya juga punya bapak, ibu juga. Paham ya? Ke atasnya itu. Siapa saja yang di atasnya saya, di usul saya ke atas, perempuan siapa saja ke atas, itu berarti dia itu ibu saya. Jadi bukan ibu kandung, ibunya ibu kandung saya. Nah, jadi ke atas. Jadi siapa saja perempuan yang itu usul saya itu ibu saya atau ibunya bapak saya, ibunya ibu saya atau ke atasnya. Itu namanya ibu. Itu semuanya masuk di kaidah namanya ibu. Kemudian bin itu wa in safulat, yaitu safulat itu anak perempuan, anaknya lagi. Berarti anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan itu sampai ke bawah. Ya paham ya? Bisa dipahami ya? Itu semuanya mahram semua. Kemudian yang ketiga, ukht. Ukht ini nanti mencakup 3. Jadi saudari itu nanti ada 3. Ada saudari kandung saya, atau saudarinya sebapak saya, atau saudari
seibu saya. Jadi saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, itu semuanya masuk. Kemudian ketiga, kholah. Kholah itu saudarinya ibu langsung, itu nanti ada dua. Kalau yang ini jadi ada tiga. Yang ukht kalau kholah ada dua. Kholah itu bibi langsung. Bibi langsung itu masih saudarinya bapak atau saudarinya kakek. Tergambar nggak? Saya punya bapak, bapak saya punya saudari, bukan, saya punya ibu, ibu saya punya saudari. Itu namanya bibi langsung, bibinya saya langsung. Atau ke atasnya, simbah. Simbah saya punya saudara, saudari. Paham ya? Paham? Jadi nenek saya, nenek itu maksudnya ibunya ibu saya. Ibunya ibu saya itu punya saudari. Saudari ini namanya bibi juga. Cuma kalau di kita namanya apa? Nenek. Padahal bukan nenek itu. Ya kan? Nenek itu kan yang langsung dengan kita gitu loh, yang nasabnya langsung sama kita. Kalau ke samping itu bukan nenek. Cuma bahasa kitanya itu dianggap kayak nenek. Padahal bukan nenek. Nenek itu seperti misalnya anaknya buyut. Anaknya mbah buyut saya itu kan sering dinamakan kakek kan gitu atau nenek, padahal kan bukan. Itu namanya bibi dan paman. Ya paham ya, bisa dipahami ya. Berarti yang bibi itu yang menjadi mahram saya itu siapa? Bibi langsung. Bibi langsung itu yang saya sama dia itu langsung ketemu dengan ibu saya gitu. Atau ke atasnya, ibunya ibu. Atau ke atasnya lagi, Nah itu. Itu namanya khol. Dinamakan dengan khol. Kemudian yang amah juga ada dua. Amah langsung, kalau amah langsung itu berarti saudarinya bapak. Atau saudarinya bapaknya bapak. Saudarinya bapaknya bapak, berarti saudarinya kakek kita, dari bapaknya bapak. Atau saudarinya bapaknya bapak-bapak. Hah? Ini karena bahasanya itu kita nggak ada, jadi bingung kita ini. Jadi saya punya ibu. Saudarinya ibu saya, namanya siapa? Khol. Langsung. Ibu saya punya ibu. Ibu saya punya ibu. Saudarinya ibunya ibu saya. Itu namanya khol juga. Namanya khol. Cuma khol yang tidak langsung. Ya kan ada sebab perantaranya. Perantaranya itu ada sebab ke atasnya. Cuma di kita itu namanya nenek, padahal itu bukan nenek. Kemudian kalau amah itu saudarinya bapak. Saya punya bapak saya punya saudari. Nah, itu namanya ameh. Atau bapak saya punya kakek. Saya punya kakek, bapaknya bapak. Bapaknya bapak saya, kakek saya, itu punya saudari. Nah, itu namanya juga ameh juga, tapi ameh ke atas. Nanti buyutnya, bapaknya bapak-bapak. Bapaknya bapak-bapak saya. Itu punya saudari juga, itu namanya ameh juga. Ameh juga, tapi amehnya itu ke atasnya lagi. Itu semuanya dinamakan dengan amah. Baik kholahnya itu kholah, bibinya itu bibi kandung, bibi sebapak, atau bibi seibu. Bedanya apa itu? Bibi kandung. Ayo. Saya itu punya bibi kandung. Saya juga punya bibi sebapak, saya juga punya bibi seibu. Bibi itu atau paman, bibi itu ada 3. Paman kandung, paman sebapak, paman seibu. Paman kandung itu siapa? Jadi melihatnya itu jangan ke kita, lihatnya itu ini saudarinya bapak kita yang apa? Saudarinya kandung bapak kita, itu namanya paman kandung. Saudarinya bapak kita berarti bibi kandung. Saudaranya bapak kita kandung yaitu namanya paman kandung, paham ya? Saudarinya ibu kita sebapak, namanya apa?
Saya punya ibu. Ibu saya itu qadarullah punya saudari sebapak. Beda ibu. Namanya khol siapa ini? Khol sebapak. Bukan khol kandung. Paham nggak? Hah? Ya, kalau kandung kan sebapak seibu. Kalau sama bapaknya beda ibu, namanya bibi sebapak. Ya, bisa paham ya? Nah, sekarang kita masuk yang keenam, yaitu bintul akh. Bintul akh itu juga ada dua juga. Bintul akh langsung atau di bawahnya. Maksudnya bintul akh itu ini. Saya punya saudara. Saudara saya punya anak perempuan. Ah, itu namanya ponakan. Atau saya punya saudara saya punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Tergambar gak, paham gak ini? Saya punya saudara kandung, kakak saya, saya punya kakak laki-laki saya punya anak laki-laki, keponakan, anaknya laki-laki. Lah, dia punya anak laki-laki menikah, dia punya anak perempuan. Cucu? Bukan cucunya siapa itu? Itu namanya juga keponakan ke bawah gitu. Jadi bahasanya kita itu nggak ada. Jadi ini itu bahasanya apa gitu. Nah, jadi namanya bintul akh itu bintul akh yang langsung, saudaranya anak dari saudara saya langsung, atau anak perempuan dari anak laki-laki saudara saya. Paham nggak ini bahasa? Anak perempuan dari anak laki-laki saudaranya saya. Paham nggak ini? Anak perempuan dari anak laki-laki saudaranya saya. Ayo. Anaknya keponakan. Namanya apa anaknya keponakan? Ya keponakan, tapi keponakan ke bawah gitu loh. Cucu keponakan visi. Enggak, ini bukan cucunya keponakan, anaknya. Cucu saya. Wes paham ya, kayak gitu wes maunya itu. Atau misalkan saya punya saudara kakak. Kakak saya punya anak laki-laki. Ya kan? Terus ini punya anak laki-laki lagi. Setelah itu anak perempuan. Apa itu? Saya misalkan umur sudah 120 atau 100 tahun lah gitu. Kan ada banyak yang orang tua sekali sampai dia itu mendapatkan sampai 4 keturunan lah ke bawahnya itu masih hidup dia itu. Nah, dia punya saudara atau saudaranya itu punya anak laki-laki menikah punya anak laki-laki menikah lagi punya anak perempuan. Seperti itulah bahasanya lah. Itu namanya. Jadi namanya bintul akh itu bintul akh langsung atau ke bawah-bawahnya. Selama kalau akh itu berarti jajarnya laki-laki semua. Anaknya itu laki-laki. Kemudian yang ke-7 bintul ukht. Anaknya anak perempuan dari saudari. Itu saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Anak perempuannya itu namanya bintul akh atau di bawahnya. Saya punya saudari saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Itu namanya bintul ukht juga gitu. Bintul ukht tapi nggak langsung ke bawahnya. Bisa dipahami ya, paham ya ini ya? Berarti kalau kita perempuan misalkan terus siapa saja mahram kita, lah ini tinggal diganti sama laki-laki. Om diganti dengan abin, ganti ibn ukht, ganti akh. Nah, itu tinggal diganti saja ini. Kemudian yang kedua, mahram yang mu'abbad itu karena persusuan. Sedikit saya gambarkan persusuan itu apa sih namanya. Kita itu menjadi anak susuan atau ibu yang menyusui saya menjadi ibu susuan jika menyusui sampai 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi bukan hanya sekali nenen setelah itu selesai jadi ibu susuan, enggak, sampai 5 kali. Sampai 5 kali dan harus mengenyangkan. Mengenyangkan itu sampai bayi meninggalkan puting susu dengan sendirinya. Yaitu kayak bayi sudah kenyang, akhirnya ditinggal puting susunya itu. Nah, itu namanya anak susuan. Sampai 5 kali. Nanti pembahasannya ada sendiri, lebih lengkap.
Lah ini ibu susuan, jadi kaidahnya itu yahrumu minal rodok ma yahrumu minan nasab. Kita punya kaidah itu. Jadi kaidahnya yahrumu minan nasab ma yahrumu minan nasab. Yahrumu minar rodok ma yahrumu minas nasab. Menjadikan haram atau menjadikan mahram karena sebab persusuan kayak menjadikan mahram karena nasab. Maksudnya gini, kalau seorang wanita dia menyusui bayi, anggap saja kayak anak kandung. Anggap saja kayak anak kandung. Berarti kalau dia itu anak kandung saya, misalnya laki-laki, berarti dia itu punya mahram. Siapa? Ibunya. Paham ya maksudnya? Ibunya kan mahram ini. Ibunya, anaknya, nah ini semuanya namanya mahram dia. Maka kalau seorang wanita dia menyusui anak, anggap saja dia itu kayak anak kandung. Berarti apa saja yang mengharamkan? Yang mengharamkan ada 7. Ada 7 juga. Seperti nasab. Yang pertama, minar rodok. Ibu susuan. Ibu susuan. Jadi kalau seorang wanita dia itu menyusui seorang anak, maka itu namanya ibu susuan. Tapi syaratnya nanti ada persyaratan. Persyaratan itu ada nanti. Atau bintu minar rodok. Anak perempuan dari susuan. Maksudnya siapa ini? Anak perempuan. Ayo, anak perempuan. Saya punya istri saya menyusui anak perempuan, misalkan istri saya menyusui anak perempuan tetangga. Anak perempuan yang disusui ini bagi saya apa ini? Anak susuan saya, karena tanggap kayak anak saya sendiri kan itu. Faham ya? Al-ukhtu minar rodok, saudari sepersusuan. Maksudnya siapa ini berarti? Misalkan seorang wanita, dia punya anak kandung. Kemudian dia juga punya anak susuan. Lah, anak susuan ini bagi anak, misalkan seorang wanita namanya Zainab, seorang wanita namanya Zainab, dia punya anak perempuan kandung dan dia juga menyusui anak, ya, anak juga. Lah, antara anak kandung dia dengan anak susuan itu saudara, maupun sama asinya itu misalkan seorang wanita dia itu punya asi untuk menyusui anak laki-laki namanya Zaid. Dia juga menyusui anak lain, anak tetangga perempuan namanya Fatimah. Apakah harus satu susu atau beda susunya? Maksudnya beda susunya itu gini, paham nggak Mas Yef? Seorang wanita dia menyusui anak pertama namanya Zaid, dia punya anak kedua namanya Ali. Lah, ketika nyusui Ali ini, dia itu nyusui anak perempuan yang lain tetangga, Fatimah. Lah, Fatimah ini dia itu saudari sepersusuannya siapa? Z-nya atau Ali-nya? Dua-duanya. Ya, karena dianggap kayak nasab. Jadi anggap saja ini Fatimah ini masukkan ke akte dia lah. Jadi kayak dianggap anak sendiri lah gitu. Nah, jadi minar rodok, kemudian bin minar rodok, saudari sepersusuan atau bibi sepersusuan. Kalau bibi sepersusuan apa? Ayo, bibi sepersusuan mau mati. Ini apa maksudnya bibi sepersusuan itu? Jadi kalau saya disui sama seorang ibu susuan saya, Zainab. Zainab ini punya saudari namanya Fatimah. Lah, Fatimah ini bagi saya nasab saya, mu'abbad selama-lamanya. Karena ini saudarinya ibu yang nyusui saya. Namanya Kholah. Kemudian Amah itu bibi susuan juga. Kemudian bintul akh minar rodok, yaitu kalau bintul akh itu ya saya sepersusuan dengan Ali misalkan. Ali punya anak perempuan, itu namanya bintul akh, keponakan sepersusuan. Bintul minar rodok, keponakan sepersusuan. Ya, paham? Bisa dipahami ya? Paham ya?
Karena ini sebenarnya sering terjadi, cuma di kita itu memang jarang dibahas. Masalah persusuan itu jarang dibahas, sehingga terkadang hukumnya itu apa bingung kita ini. Dan kalau dalam Islam itu nggak main-main masalah susuan itu. Maka siapa saja seorang wanita yang menyusui anak yang bukan anak kandungnya, itu kalau bisa didaftar. Kalau kita kan nggak ada catatan akte susuan, kan kita nggak ada. Jadi harus ada aktenya sendiri. Harus ada akte. Cuma kan kita di pemerintah nggak ada. Akte lahir yang ada. Lahir itu kalau anak sendiri. Kalau anak susuan, itu kan nggak ada aktenya. Itu padahal harus ada aktenya. Sehingga nanti suatu ketika kok anak saya yang kandung kok pengen menikah dengan seorang wanita, dilihat itu anaknya perempuan itu, oh itu anak perempuan itu anak susuan saya dulunya, ini aktenya itu, maka tidak dibolehkan. Kalau belum sampai 5 kali berarti boleh nikah? Boleh, karena belum sampai anak susuan. Nanti ada sendirilah pembahasannya masalah itu. Kalau seandainya qadarullah misalkan ya, seorang suami istri sudah menikah, sudah punya anak, tiba-tiba datang nenek-nenek, kok bisa-bisanya kalian menikah? Kalian berdua itu dulu saya susui semua ini. Terus pikir seperti itu, harus cerai. Harus cerai. Dan tidak boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena rupanya mereka itu saudari sepersusuan. Maka seorang wanita yang pernah menyusui siapa saja, selain anaknya itu, kalau bisa ada aktenya, ada datanya. Dan itu nggak sembarangan. Kemudian yang ketiga, nasab yang mu'abbad itu disebabkan karena musyawarah. Musyawarah itu pernikahan. Karena ikatan pernikahan. Yang pertama, zaujatul ab. Istrinya bapak. Yaitu seorang wanita yang dinikahi sama bapak saya. Atau kalau seorang perempuan, ya berarti laki-laki yang menikah dengan ibu saya. Nah itu. Nanti ada sendiri. Zaujatul ab. Istrinya bapak. Kalau ini syaratnya apa? Syaratnya yang penting akad. Yang penting akad. Akadnya resmi sah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, mati langsung setelah itu. Misalkan dia setelah akad, misalkan qadarullah, misalkan mati atau bencana jatuh misalkan. Jadi akad selesai meninggal orang itu. Akad selesai meninggal, belum malam pertama. Terus bagaimana kalau seperti ini? Tetap itu adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad, dan dia mendapatkan warisan dan semua hukum karena standarnya adalah akad. Akadnya sah berarti sah. Kemudian kedua, bintu zaujah. Bintu zaujah, anak perempuan dari istri kita. Itu namanya apa? Anak tiri. Kalau saya misalkan menikah dengan seorang wanita janda, dia punya anak perempuan. Anak perempuan saya ini, anak perempuan dari istri saya, itu namanya bintu zaujah. Itu mahram mu'abbad. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kalau saya sudah menikah resmi dengan ibunya, yang kedua sudah berhubungan intim. Kalau belum berhubungan intim, maka boleh saya menikah dengan putrinya. Misalkan saya menikah dengan janda, oh rupanya janda itu punya anak perempuan sudah gadis gitu. Wes daripada saya nikah sama ibunya, mending sana anaknya aja lah gitu. Nyesel akhirnya cerai, kamu saya cerai, wes saya mau menikah sama anak kamu misalkan itu. Boleh nggak itu? Sudah dinikah padahal ini. Ya kan? Bisa nggak? Bisa, karena belum berhubungan intim. Kalau sudah sampai berhubungan intim, maka selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, zaujatul ibn. Istri dari anak. Istri dari anak. Kemudian yang keempat, ummu zaujah. Ibunya istri kita. Dan ke atasnya, ibunya istri kita, atau neneknya istri kita, atau buyutnya istri kita, itu juga mahram mu'abbad. Nah, jadi ada 18, ini mahram dinamakan dengan mahram mu'abbad. Jadi nanti ini yang berhubungan dengan hukum seperti, sehingga kita jabatan tangan boleh, kita berduaan boleh, membuka jilbab boleh, itu namanya mahram yang mu'abbad. Kemudian mahram yang kedua ada namanya mahram mu'aqqad. Mu'aqqad itu ada batasan waktu. Nanti mahram mu'aqqad ini banyak sebenarnya itu. Yang penting apa? Ada kaidahnya itu disebabkan karena dikumpulkan, pengumpulan. Misalkan gini, seorang laki-laki dia menikahi dua perempuan. Dua perempuan ini dua saudari. Saya punya istri. Kemudian istri saya itu punya adik perempuan. Wes tak nikahi sekalian lah gitu. Nah, itu nggak boleh. Lah, adiknya istri saya itu mahram saya. Tapi mahram saya namanya apa? Mahram apa ini? Ipar. Mahram yang mu'aqqad.
sehingga tidak boleh salaman, tidak boleh berduaan, tidak boleh membuka jilbab. Walaupun orang mengatakan, kan saya itu mahram, kamu kan kakak ipar saya itu. Enggak. Ini anggap saja bukan mahram. Itu namanya kenapa? Karena mahramnya itu mu'akkad namanya itu. Atau seorang wanita dengan bibinya. Jadi almar'atu wa ukhtuha, seorang wanita dengan saudarinya, kakaknya atau adiknya. Atau seorang wanita dengan bibinya dari paman atau dari ibu. Misalkan saya punya istri saya punya bibi. Bibinya istri saya itu mahram saya atau bukan? Mahram muakkad. Selama saya itu statusnya suaminya istri saya, maka saya tidak boleh menikah dengan bibinya istri saya. Tapi kalau saya sudah cerai atau istri saya meninggal dunia, saya boleh menikahi bibi. Sehingga saya dengan bibinya istri itu tidak boleh jabat tangan, tidak boleh berduaan. Ya paham ya? Atau bibinya yang ke atas tadi, misalkan saudarinya buyutnya istri. Itu saya juga tidak boleh jabat tangan. Walaupun di kita itu dianggap kayak kakeknya sendirilah, neneknya sendiri, tapi tidak dibolehkan karena itu bukan mahram. Ya, paham ya, tergambar ya? Nah, ini namanya mahram. Ada pertanyaan enggak? Atau pertanyaan gini? Pertanyaan. Ada seorang laki-laki janda. Laki-laki duda, laki-laki janda. Ada seorang laki-laki duda, dia punya anak laki-laki. Laki-laki duda ini menikah dengan perempuan janda. Perempuan itu punya anak perempuan. Pertanyaan, kalau semuanya dua-duanya nikah bareng, bapaknya sama ibunya nikah, anaknya sama anaknya nikah, boleh nggak? Anak sama anak nikah boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena bukan mahram, nggak ada hubungannya kan gitu, tidak ada hubungannya. Sehingga misalkan daripada walimahnya 2 kali, wes mending bapaknya nikah, anaknya nikah bareng, diakad bareng, wes itu boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah gitu, boleh. Karena anak sama anak bukan mahram, anak bawaan sama anak bawaan itu bukan mahram, tidak ada hubungannya. Ya, harus masa itu jilbab, tidak boleh membuka kepala, tidak boleh. Kalau masanya sama siapa ini? Ya, kalau anak sama anak nggak boleh. Misalkan di rumah ini ada, jadi bapak ibu itu janda sama duda, semuanya membawa anak. Lah anak perempuan tersebut di rumah itu tidak boleh buka jilbab. Kenapa? Karena dia punya anak, ya seperti itulah, itu kayak gitu. Jadi nggak boleh. Kalau ibunya, yaitu kalau ibunya nggak apa-apa buka jilbab, walaupun kan ada anaknya itu. Nah, anaknya kan mahram, nggak ada masalah. Tapi kalau anaknya ibu, itu tidak dibolehkan. Gimana tergambar? Paham ya? Dah. Ada pertanyaan nggak? Mahar. Enggak, itu kalau yang tadi, yang pembahasannya itu kalau paksaan. Kalau bukan paksaan itu maksudnya mahar untuk paksaan. Kalau bapak dan kakek memaksa putrinya untuk menikah, syaratnya tadi. Tapi kalau tidak ada paksaan, boleh nggak mahar itu diutang? Boleh. Misalkan gini, ada orang menikah, ya saya nikahi putri, misalkan kamu saya nikahkan dengan putri saya dengan mahar 10 juta dibayar selama 10 tahun. Boleh nggak itu? Boleh, nggak ada masalah. Ngutang nggak ada masalah kan gitu. Nah, nanti setiap tahun ditagih kan gitu loh. Nggak boleh kalau dipaksa tadi. Ini kasusnya itu bukan kasus pernikahan biasa. Pernikahan di mana bapak memaksa putrinya untuk menikah. Itu ada syaratnya khusus gitu loh. Syaratnya tadi, tidak ada permusuhan antara bapak dengan anak perempuan, tidak ada musuhan antara perempuan itu dengan calon suami. Kemudian itu harus ada.
Lah, di antara syaratnya itu berkaitan masalah mahar, harus tunai, kemudian harus dengan mata uang negara itu, kemudian harus dengan mahar yang serupa, sesama dengan perempuan-perempuan di desanya, di kampungnya. Nah itu, kalau kasusnya itu bapak memaksa putri untuk menikah. Tapi kalau kasusnya beda, mahar itu apa? Nanti akan kita bahas juga. Mahar itu apa saja yang dinamakan dengan harta. Mahar itu bisa harta, bisa selain harta. Harta itu apa? Harta itu kullu tahirin yuntafa bihi. Setiap segala sesuatu yang suci dan bisa dimanfaatkan. Bisa pulpen, kamu saya nikahi dengan pulpen ini ya, ya sah. Karena pulpen itu harta, ini suci dan bisa dimanfaatkan kan itu. Ya kan? Ya kan? Atau selain itu, bagaimana kalau nikahnya itu dengan akad, yaitu maharnya itu sesuatu yang tidak suci. Misalkan kamu saya nikahi dengan 1 dirigen khomer misalkan itu. Masih itu misalkan di sebuah tempat di mana khomer itu harganya mahal gitu. Atau yang lainnya lah, alat musik dan yang lainnya gitu. Maka boleh nggak akad nikah dengan seperti itu? Boleh, sah. Sah. Selama itu nanti bisa dimanfaatkan dengan yang lain. Dimanfaatkan dengan yang lain itu khomer bisa dirubah menjadi khol, menjadi cuka. Nah, jadi seperti itu bisa. Atau dan yang lainnya lah, masa itu. Jadi mahar itu apa sih? Nanti kan kita bahas, ada pembahasan sendiri. Mahar itu segala harta yang bisa dimanfaatkan. Bahkan terkadang bukan harta bentuknya itu, bentuknya manfaat bisa juga. Saya nikahi kamu dengan syarat atau dengan mahar, kamu harus ngajari saya bahasa Arab sampai saya bisa baca kitab misalkan itu. Nah berarti saya nikah, syaratnya apa? Maharnya itu, ya saya harus ngajari dia baca kitab gitu. Nah, itu bisa nggak? Boleh? Boleh, seperti itu boleh. Jadi mahar itu cakupannya luas sekali, mahar itu. Mau uangnya kontan, tunai, atau uangnya pakai dolar, atau pakai rupiah, bebas. Gitu. Jadi itu bebas. Kalau nggak tunai itu juga boleh berhubungan, Ustaz? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Misalkan saya nikahi kamu dengan mahar 10 juta dibayar tahun depan. Boleh. Boleh, dan harus dibayar gitu loh. Harus dibayar karena mahar itu hanya istri. Tidak bisa dipakai oleh suami. Jadi harus dibayar. Tapi ngutang itu boleh, ngutang dalam masalah mahar itu boleh. Misalkan gini, laki-laki qadarullah ini laki-lakinya nggak punya modal kolor saja misalkan itu. Semuanya utang semua, bajunya pinjam sama teman, sepatunya pinjam, semuanya pinjam, duitnya, maharnya apa? Maharnya pokoknya setahun lagi gitu. Boleh, nggak ada masalah gitu. Sah pernikahan. Ya harus diminta. Harus diminta. Karena itu termasuk hutang. Harus diminta. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi ya? Ya. Misalnya A dan B itu sepupu, terus disusui oleh ibunya B, berarti sepersusuan. Sepupu Dan sepersusuan, ya. Terus B itu punya anak C perempuan, anak C perempuan. Terus A itu mau ngangkat anak laki-laki supaya jadi mahram, disusui sama C, anaknya sepersusuan. Pusing aku. Saya nggak tergambar gitu. Coba gambarnya gimana kan? A dan B sepersusuan dan sepupu. Sepupu nggak ada urusan sepupu kan gitu. Terus punya anak C perempuan. Terus A itu ingin mengangkat anak laki-laki D. Anaknya laki-laki, anak angkat, supaya jadi mahram, disusui oleh C. Bisa enggak itu? Mahram enggak? Saya. Berarti ada seorang bapak, ada seseorang dia itu punya ibu susuan. Punya ibu susuan berarti kan gitu. Ada ibu susuan. Setelah itu dia mau ngangkat anak si orang ini supaya jadi mahram, akhirnya disusui juga. Walaupun masih kecil dia kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Nanti jadi saudara sepersusuan. Disusui oleh keponakannya persesusuan. Oleh keponakannya persesusuan. Keponakan. Berarti anaknya
Enggak, kalau keponakan ya kayak keponakan berarti bintul akh, Pok. Keponakan saudara tak. Ya, monggo. Aku enggak paham kok. Ini A, ini B, saudara sepersusuan. Ya. Terus punya anak C, perempuan. Ya. Terus ini ngangkat D, laki-laki. Nah, supaya mahram disusui C. Nah, ini mahram enggak? D sama A itu mahram enggak? D sama A itu mahram tidak. Ini A sama D saudara sepersusuan, sepupu juga sepersusuan. Ya. Punya anak C. Terus A ngangkat D laki-laki supaya jadi mahramnya A disusui sama C. Ini anaknya ya. Anak kandung, Pak, itu. Anak kandung. Oh, anak kandung. Ini saudara sepersusuan. Enggak, bukan itu, bukan mahram itu. Bukan. Bukan. Bukan mahram, Bukan. Bukan. Enggak, karena hubungannya enggak ada. Hubungannya apa di situ? Nah itu B-nya itu kan saudara sesusuan sama A. Kan sama A sama B itu kan saudara sesusuan. Nah, Jadi sepupu tapi disusui sama ibunya B, ayah. A itu sama B itu hubungannya apa sih? Hubungannya? Sepersusuan. Sepupu dan sepersusuan. A sama B sepersusuan. Saudara sepersusuan, saudara. Terus punya anak C, anak kandung. Anak kandung. Terus A itu ngangkat D, laki-laki. Nah, terus Terus disusui C supaya A dan D itu mahram. Mahram. Lah, ini sama ini mahram bukan. berarti si D itu dianggap kayak anaknya si C berarti. Ini diangkat, ini D. Ya enggak, maksudnya gambarannya kayak gitu. Gambarannya si D kayak anaknya si C. Ya. Lah sekarang si D itu sama si A mahram enggak? D sama A. sama A. Lah ya itu dipertanyakan. Bukan saya tanya sama A. Ya. Mahram enggak? Ayo. Mahram enggak? Kenapa? Karena A dan B itu sepersusuan. Maka dia sebagai aturannya seperti nasab. Mahram, berarti mahram. Iya. Mahram. Itu nanti masuknya di sini berarti. Kan masuknya kan bisa di sini nih. Ini perempuan atau laki-laki nih? Perempuan Ustaz. Berarti ini. Al-kholah minar rodha. Kan ini kan dianggap kayak saudaranya si A kan berarti kan. A ini saudaranya si B, saudara. Ini punya anak, ini punya anak. Berarti kita anggap kayak bibi gitu loh. Masa itu A ini bibinya D. Bisa dipahami nggak? Bibi. Iya, bukan. Bibi ke atas. Ada bibi langsung kan bibi ke atas juga gitu loh. Iya. Cucu itu kalau dari nasab. Saya punya anak saya punya anak, itu namanya cucu. Kalau menyamping itu tidak namanya cucu, tapi ya kayak gitu, bibi. Bisa berarti itu mahram. Wallahu a'lam. Udah. Udah ada pertanyaan lagi nggak? Udah selesai ya sampai di sini ya. Ya sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Nanti pembahasan berikutnya tentang aib yang menjadikan pernikahan bisa batal. Ya sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi wa atubu ilaik. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.